Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye praktik baik, tugas akhir mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Judul, penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMP Negeri 1 Banjarmasin. Perkenalkan, saya Saidatun Nikmah, mahasiswa PPG Prajibatan Gelombang 1 tahun 2023, Program Studi Pendidikan IPA, Universitas Lambung Mangkurat. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Konsep ZPD, konsep Zone of Proximal Development berkaitan dengan Vygotsky yang menyatakan bahwa setiap anak dengan bantuan dapat mengerjakan lebih dari yang dapat dilakukannya hanya jika pembelajaran dilakukan dalam batas perkembangannya. McMahon 2000. Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungan sekitar peserta didik meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan tersebut. Vygotsky menganggap anak punya konsep yang kaya, tetapi tidak sistematis, tidak teratur, dan spontan. Anak akan bertemu dengan konsep yang lebih sistematis dan logis, serta rasional yang dimiliki oleh orang yang lebih ahli yang membantunya. Siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. ZPD adalah zona berpikir siswa ketika siswa belum bisa memecahkan masalah sendiri, tetapi setelah mendapat bantuan orang lain yang lebih ahli atau temannya, siswa bisa memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya adalah konsep scaffolding. Scaffolding dapat diartikan sebagai suatu teknik pemberian dukungan belajar secara terstruktur yang dilakukan pada tahap awal untuk mendorong peserta didik agar dapat bekerja secara mandiri. Pemberian scaffolding tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan seiring terjadinya peningkatan kemampuan peserta didik secara berangsur-angsur dihentikan, hingga peserta didik dapat sepenuhnya menyelesaikan tugas secara mandiri. Proses ini disebut juga dengan feeding atau pemudaran. Scaffolding merupakan suatu istilah yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zone of proximal development-nya. Scaffolding berasal dari kata scaffold yang berarti tangga atau pijakan, sehingga scaffolding dapat diartikan sebagai bantuan yang disediakan teman yang lebih kompeten atau orang dewasa. Istilah scaffolding juga dikenal dengan petanggaan, yang berarti menyediakan banyak dukungan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi dukungan setelah anak mampu memikul tanggung jawabnya. Lalu, bagaimana implikasi kegiatan pembelajaran dengan menerapkan scaffolding pada peserta didik? Berikut ini penerapan pembelajaran scaffolding pada ZPD. Yang pertama adalah kemampuan awal peserta didik untuk mengidentifikasi zona perkembangannya. Hal ini dilakukan melalui tes diagnostik atau pretest. Yang kedua, belajar kelompok atau pembelajaran bekerja sama yang menambah interaksi antar peserta didik. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik dapat lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
ketiga, peran guru sebagai motivator dan mediator dalam pembelajaran. Guru bertugas sebagai motivator yang memberikan dorongan agar peserta didik dapat memiliki gairah untuk berpikir. Selain itu, guru juga bertugas sebagai fasilitator yang menunjukkan jalan keluar apabila peserta didik mengalami kendala pada saat proses berpikir. Selanjutnya, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development oleh Saidat Nikmah di SMP Negeri 1 Banjarmasin. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, peserta didik merasa terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung dan menerima peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, peserta didik dapat lebih terlibat aktif dalam diskusi. Dan yang kelima, peserta didik dapat menyelesaikan tugas dari guru dengan lebih baik. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pembelajaran dan replikasi hasil ini untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk mencapai peningkatan hasil belajar peserta didik. Guru berperan sebagai motivator dan mediator untuk membantu siswa dalam zona perkembangan aktual mereka. Kegiatan kolaborasi dengan teman sejawat yang lebih ahli memberikan dampak untuk meningkatkan zona perkembangan aktualnya. Tanggung jawab penuh bagi siswa yang dapat mengelola pemahamannya dengan baik walaupun kegiatan pemahaman dibutuhkan dari kegiatan dengan orang lain. Demikian pemaparan kampanye praktik baik untuk tugas akhir mata kuliah perspektif sosiokultural dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.